Setelah Leon ditangkap oleh polisi, Andra bergegas mencari keberadaan Sadrina. Mengapa sampai kini Sadrina belum kembali juga? Namun, tiba-tiba saja ada Dokter Christian datang menemuinya. Wajah Dokter Christian terlihat sangat sedih. "Tuan Andra, ayah Anda. Ada apa dengan ayahku?" tanya Andra. Entah mengapa dia merasakan tidak enak hati, takut terjadi sesuatu kepada ayahnya. Tuan Miller mengalami serangan jantung. Kondisinya sangat kritis, jawab Dokter Christian. Andra sangat terkejut mendengarnya. Walaupun ayahnya telah menyakitinya dan menyakiti ibunya, tapi bagi Andra, Tuan Miller tetap adalah ayah kandungnya. Dia sangat menyayangi sang ayah. Andra segera berlari menuju ruang ICU dengan perasaan cemas. Andra melihat ada Bu Mita yang sedang pura-pura menangis. "Suamiku, kamu harus bangun, Mas. Aku gak sanggup jika harus kehilangan kamu." Padahal di dalam hatinya sangat berharap Tuan Miller secepatnya mati. Jangan sampai Tuan Miller siuman. Menamparkan rupanya setelah Tuan Miller menamparkan wajah Steve, Tuan Miller mengalami serangan jantung. Awalnya Steve dan Bu Mita ingin membiarkannya, agar Tuan Miller secepatnya mati. Akan tetapi usaha mereka tidak berhasil, karena ada seorang pelayan yang tidak sengaja melihat Tuan Miller yang sedang terkapar di lantai. Tentu saja Steve harus segera menghapus CCTV pada kejadian malam ini di mansion tersebut. Bu Mita nampak terkejut ketika melihat Andra masuk ke ruangan tersebut. Bukankah Andra saat ini sedang koma? Tapi mengapa dia terlihat baik-baik saja? "Loh, Iho, bukannya kamu lagi koma?" Andra menghela nafas sebentar sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Mita. "Mengapa Anda harus terkejut seperti itu? Apakah Anda sangat berharap aku tidak bangun lagi?" "Bukan. Bukannya begitu, tentu saja Mama sangat senang kalau ternyata kamu baik-baik saja." Bu Mita terpaksa berbohong, walaupun sebenarnya dia sangat merasa kesal. Dia pikir orang suruhan Steve berhasil membunuh Andra. Dia sangat berharap malam ini dia mendengar kabar tentang kematian Andra, setelah itu disusul dengan berita kematian Tuan Miller. Tapi rupanya Andra telah menipu mereka semua. Andra sangat muak mendengarnya. Dia yakin dengan apa yang menimpa ayahnya pasti ulah ibu tiri dan saudara tirinya itu. Dia pun segera memberikan perintah kepada Dokter Christian selaku direktur di rumah sakit tersebut. "Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruangan ini. Aku sudah menyiapkan beberapa orang bodyguard untuk menjaga ayahku." Dokter Christian menganggukkan kepalanya. "Baik, Tuan." Bu Mita sangat tidak terima dengan keputusan Andra. "Kenapa kamu harus membuat peraturan seperti itu? Aku ini istri ayahmu, kamu tidak bisa melarang aku untuk menjaga suamiku sendiri. Anda malas meladeni ocehan ibu tirinya itu." Dia melirik salah satu bodyguard yang sudah standby di sana, untuk menyeret Bu Mita keluar dari ruang ICU tersebut. Bodyguard itu pun segera menyeret Bu Mita untuk segera pergi dari ruangan tersebut. "Lepaskan aku. Kurang ajar. Cepat lepaskan aku." Bu Mita meronta-ronta meminta sang bodyguard untuk melepaskannya. Tapi sang bodyguard tak bergeming sedikit pun, dia menyeret Bu Mita untuk keluar dari ruang ICU tersebut. Dokter Christian pun memilih untuk ikut keluar, dia ingin memberikan ruang untuk Andra dan Tuan Miller yang sedang terbaring koma. Koma. Andra duduk di samping Tuan Miller. Dia memandangi wajah ayahnya dengan tatapan penuh rasa kesedihan. "Papa, bangunlah. Papa harus sembuh. Walaupun hubungan kita tidak seperti dulu lagi, tapi aku sangat menyayangimu, Pa." Lirihnya.
Andra sangat yakin bahwa rekaman CCTV di mansionnya telah dihapus oleh Steve. Tapi Steve tidak tahu bahwa sebenarnya Andra sudah menyuruh The Darkest untuk memasang CCTV tersembunyi di mansion ayahnya, tepatnya setelah Andra mulai mencurigai Steve. The Darkest adalah sekelompok detektif yang lengkap. Detektif Al adalah seorang detektif yang sangat hebat, Danu adalah seorang hacker yang handal, dan Glynn sebagai penipu ulung. Kebetulan saat itu anggota The Darkest yang bernama Glynn menyamar sebagai tukang galon, agar memudahkannya masuk ke dalam mansion dan memasang kamera CCTV tersembunyi. Tolong periksa CCTV tersembunyi yang ada di mansion. Tak lama kemudian terdengar ponselnya Andra berdering, dia mendapatkan balasan pesan dari detektif Al. Baik, Tuan. Keamanan Tuan Miller sudah terjamin. Ruangan tempat Tuan Miller dirawat telah dijaga dengan sangat ketat, sehingga tidak memungkinkan untuk ada orang asing masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun, Andra sangat sulit sekali untuk menemukan keberadaan Sadrina. Dia sudah menelpon wanita itu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Andra segera mengecek CCTV yang ada di rumah sakit. Rupanya beberapa jam yang lalu, Sadrina sedang berbicara berdua dengan Thea di halaman belakang rumah sakit. Flashback on. Aku memang tidak tahu apa alasan kamu meninggalkan Andra. Jika seandainya kamu masih peduli kepada Andra, aku harap kamu bisa berterus terang kepada Andra tentang apa saja yang kamu ketahui pada 5 tahun yang lalu. Andra sudah menceritakan banyak hal kepadaku, termasuk tentang kematian ibunya. Aku harap kamu bisa berkata yang sejujurnya kepada Andra jika seandainya kamu memang mengetahui semuanya. Sadrina mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Thea. Dia sangat berharap Thea mau berterus terang tentang apa saja yang dia ketahui tentang kematian ibunya Andra. Thea terdiam sejenak. Dia sangat menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki harapan untuk bisa kembali kepada Andra. Dia merasa yakin bahwa cinta Sadrina kepada Andra sangat tulus. Walaupun sangat terasa berat, dia memutuskan untuk berbicara jujur kepada Sadrina. Thea mengedarkan pandangannya, dia sangat takut ada yang sedang mengawasinya. Aku tidak mungkin membahas soal itu di sini. Karena ini menyangkut dengan nyawaku. Kemudian Thea berkata kembali. Maafkan aku, jika aku sudah lancang menyuruh kamu untuk pergi meninggalkan Andra. Seharusnya aku tidak berkata seperti itu. Kamu istrinya Andra, kamu yang lebih berhak atas Andra. Ada sesuatu yang harus aku berikan kepada Andra, untuk menebus semua kesalahan yang telah aku lakukan kepada Andra. Thea sangat malu kepada Sadrina karena telah lancang menyuruh Sadrina untuk melepaskan Andra. Padahal dirinya telah tega meninggalkan Andra selama 5 tahun ini, tergiur dengan jumlah uang yang diberikan Steve kepadanya. Sehingga sebelum dia kembali ke Jerman, dia ingin memberikan sesuatu yang sangat penting kepada Andra. Thea memiliki rekaman suara percakapan Steve dan Leon 5 tahun yang lalu. Rupanya dulu dia sempat merekamnya, karena pernah berniat memberikan rekaman tersebut kepada Andra di ponsel jadulnya. Dan Thea ingin menitipkan ponsel jadulnya kepada Sadrina. Sebagai bukti kepada polisi, di ponsel jadul tersebut telah tertera kapan percakapan itu direkam. Sehingga Sadrina pun mengiyakan. Dia dan Thea akhirnya pergi bersama menuju apartemennya Thea. Karena ada banyak hal yang akan Thea jelaskan kepada Sadrina, mereka tidak mungkin membicarakan hal sepenting itu di tempat umum. Termasuk dia akan menitipkan ponsel jadulnya kepada Sadrina. Kebetulan ponsel jadulnya Thea berada di apartemen. Flashback off. Saat ini Sadrina dan Thea sedang berada dalam perjalanan menuju ke apartemennya Thea. Sadrina melakukan semua ini demi membantu Andra.
Selama ini Andra telah hidup menderita. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Setelah memeriksa CCTV yang ada di rumah sakit, Andra bergegas segera pergi meninggalkan rumah sakit, untuk mencari keberadaan Sadrina. Dia sangat yakin bahwa Sadrina saat ini sedang pergi bersama dengan Thea. Andra saat ini sedang menyetir mobilnya, menuju ke apartemen milik Thea. Sungguh dia sangat merasa tidak tenang, takut terjadi sesuatu kepada Sadrina. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu kepada Sadrina. Selama ini dia sudah sering menyakiti Sadrina, selalu menganggap Sadrina sebagai pemuas nafsunya. Dan sekarang Andra sudah sangat menyadari betapa berartinya Sadrina untuknya. Walaupun sampai kini Sadrina belum memberikan jawaban apakah Sadrina mau memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan bahwa Andra benar-benar sangat mencintai Sadrina. Der. Ponselnya Andra tiba-tiba bergetar, rupanya dia mendapatkan pesan dari Detektif Al, sehingga membuat Andra harus menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Dia ingin membaca pesan tersebut. Tuan, kami sudah mengecek CCTV tersembunyi yang telah kami pasang pada minggu yang lalu. Saya akan mengirim file video apa yang terjadi pada malam ini di mansion ayah Anda. Detektif Al pun segera mengirim file video ke laptopnya Andra. Andra bergegas mengecek laptopnya, untuk memutar video CCTV tersembunyi yang ada di dalam mansion. CCTV tersebut letaknya cukup jauh dari tempat saat Tuan Miller menamparkan wajah Steve. Sehingga suara percakapan mereka tidak terdengar begitu jelas. Hanya saja Andra bisa melihat dengan cukup jelas ketika Tuan Miller menamparkan wajah Steve. Tak lama kemudian tubuh Tuan Miller tumbang di ruang tengah, karena penyakit jantungnya telah kambuh. Tapi Steve dan Bu Mita malah membiarkannya begitu saja, mereka hanya memandangi Tuan Miller yang sedang mengadu kesakitan. Tak lama kemudian ada seorang pelayan datang, sehingga Steve dan Bu Mita pura-pura terlihat panik. Andra mengepalkan tangannya, walaupun percakapan mereka tidak terdengar begitu jelas, tapi Andra sangat terlihat marah sekali ketika melihat kondisi ayahnya yang hampir saja sekarat, ibu tiri dan saudara tirinya itu malah membiarkannya begitu saja. Seolah-olah mereka sangat mengharapkan kematian ayahnya. Lantas mengapa Tuan Miller menamparkan wajah Steve? Apakah Tuan Miller akhirnya menyadari bahwa anak tirinya itu adalah seseorang yang sangat licik? Atau mungkin ayahnya telah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Steve. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada ayahnya, Andra tidak akan pernah memaafkan Steve. Dia akan membalas perbuatan saudara tirinya itu. Apakah ini balasan mereka kepada ayahnya? Padahal Tuan Miller rela menyakiti anak kandungnya sendiri dan mengkhianati istrinya demi membahagiakan mereka berdua. Sampai Andra tidak bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah dari ayah kandungnya sendiri. 5 tahun yang lalu, aku tidak sengaja mendengarkan percakapan Steve dan seorang pria. Steve menyuruh pria itu untuk membunuh seorang manajer di perusahaan Struik, membuat kematiannya harus sama persis dengan ibunya Andra. Saat itu aku langsung merekamnya di ponsel ini. Ucap Thea sambil memberikan ponsel jadulnya kepada Sadrina. Sadrina sebenarnya sangat terkejut mendengar pengakuan dari Thea. Bahkan dia pun sangat kecewa kepada Thea karena Thea malah memilih untuk menyembunyikan rahasia yang sangat besar itu, di saat Andra sedang berjuang untuk mencari tahu penyebab kematian ibunya, bahkan saat itu Andra sudah cukup lama menderita akibat ulah ayahnya. Tapi Sadrina tidak mungkin mengungkapkan kekecewaannya. Mungkin ada alasan tertentu yang membuat Thea terpaksa harus memilih untuk tutup mulut. Walaupun alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan, karena ini menyangkut tindakan kejahatan.
Rupanya aku ketahuan menguping pembicaraan mereka. Saat itu aku gak sengaja menyenggol vas bunga. Sehingga Steve menyuruh aku untuk tutup mulut. Dia memberikan aku sejumlah uang yang cukup besar. Saat itu aku sedang dalam keadaan terpuruk. Rumah orang tuaku disita, membuat aku kebingungan. Aku mencintai Andra, tapi aku juga sangat lelah dengan kemiskinan yang aku hadapi. Makanya aku terpaksa memilih jalan yang salah. Aku menerima uang itu dan pergi ke Jerman bersama dengan keluargaku. Tapi aku sama sekali tidak merasa bahagia. Aku selalu merasa bersalah kepada Andra dan selalu memikirkan Andra. Thea bercerita dengan panjang lebar, bahkan wanita itu menangis terisak-isak. Thea sangat menyesali keputusannya yang memilih untuk mengikuti perintah dari Steve, daripada berpihak kepada seorang pria yang sangat dia cintai. Mata Sadrina nampak berkaca-kaca, sepertinya Thea memang benar-benar sangat mencintai Andra. Walaupun Sadrina belum sempat memberikan jawaban kepada Andra, tapi Sadrina pun sangat menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Andra. Hal tersebut membuatnya menjadi bimbang. Keputusan semua ini ada pada Andra. Sadrina belum tahu bagaimana reaksi Andra jika mengetahui fakta tentang ini semua. Apakah Andra akan memaafkan Thea? Sadrina baru teringat bahwa dia belum menghubungi Andra bahwa saat ini dia berada di apartemennya Thea. Dia pun segera memeriksa ponselnya untuk menghubungi Andra. Apapun yang terjadi, Andra harus tahu kebenarannya tentang kenyataan ini. Tentang alasan apa yang membuat Thea pergi dan tentang rahasia yang selama ini Thea ketahui. Walaupun Sadrina tidak tahu bagaimana reaksi Andra setelah mengetahui semuanya. Namun, mereka berdua tiba-tiba saja terdiam ketika mendengar suara langkah sepatu di sebuah ruangan yang dijadikan ruangan kerja oleh Thea. Tap, tap, tap. Membuat keduanya saling menatap. Sepertinya ada seseorang di ruangan tersebut. Apakah ada seseorang yang berhasil masuk ke dalam apartemennya Thea sebelum keduanya tiba di sana?